supaya kita mengerti kebenaran firman. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu diberi kepercayaan untuk terus menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan rema untuk kami bangkit. Kami tidak berjalan sendiri di akhir zaman, tapi kami berjalan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat, tetap sukacita menghadapi apapun ya. Hari ini liburan, besok saya libur ya, karena besok saya harus kumpul dengan keluarga, saya harus kumpul makan dengan mertua, dengan ipar ya, dengan mama saya, dengan anak-anak semuanya ya. Jadi besok malam libur, nanti Rabu kalau saya sudah selesai acara, Rabu saya akan live ya, gantinya Zoom libur. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana judulnya ngeri sedap ya. Banyak orang hari-hari ini maunya sedap ngeri ya. Saudara, tanpa kita sadari, kita ini tidak sadar. Kalau kita ini ngeri sedap ikut Kristus, itu jauh lebih baik daripada dunia. Iblis bisa memberikan yang sedap duluan, baru ngeri selamanya. Kita hari ini ngeri-ngerinya sesaat, tapi sedapnya selamanya. Ikut Kristus itu percayalah, hari ini saudara ngalami hal yang menakutkan, kengerian, badai sekonyong-konyong seperti yang saya share barusan di grup. Kita semua merasa tidak siap ya. Jujur, badai itu tidak pernah diprediksi. Coba kalau badai bilang gini, permisi ya, bulan depan kamu bakal bangkrut, jadi siapin uangmu, hartamu, karena sebentar lagi ada orang yang bakal menipu kamu, saudaramu, teman dekatmu akan bawa kabur uangmu. Jadi bersiap-siap. Kalau itu terjadi, kita semua ada yang siap-siap. Betapa banyak orang ya, seperti suami teman baik saya yang meninggal. Suaminya berkata, yang pergi memang enak, tidur tidak bangun. Yang ditinggal ini yang sedihnya luar biasa. Yang tidak siap ditinggal istri. Tidak ada tanda-tanda tiba-tiba istri tercinta meninggal. Orang berkata, ya yang meninggal enak, yang ditinggal yang ngalami keadaan yang tidak siap, sedihnya tidak ketulungan. Itu sebabnya yang namanya badai tidak pernah datang permisi, selalu sekonyong-konyong. Itu sebabnya kita merasa kita tidak siap, saudara. Dan kita merasa badai ini melampaui kekuatan kita, dan sampai hari ini kalau Tuhan tahu ada badai, Tuhan juga tidak segera tolong kita. Ngeri tidak, saudara? Ngeri loh, saudara. Jujur, badai sudah sekonyong-konyong, kekuatannya besar, kelihatan melebihi kekuatan kita, Tuhan tidak segera menolong. Kira-kira masa-masa mengerikan tidak kalau sampai ini menimpa kita hari-hari ini? Kita pasti bilang gini, aduh ngeri Tuhan, ngeri Tuhan. Itu kita sudah teriak, Guru, kamu nggak peduli kita binasa. Tuhan juga tidak segera. Mungkin hari-hari ini kita sudah teriak, Tuhan juga tidak tolong kita. Tapi satu hal kita percaya, hari ini yuk, apapun bentuk ngeri-ngerinya itu untuk menikmati sedap selamanya. Jadi tidak perlu takut, badai itu sekonyong-konyong. Tetapi Tuhan dapat meredakan badai juga seketika dan sekonyong-konyong. Hari ini badai yang menimpa kita kelihatan sekonyong-konyong, tapi Tuhan juga seketika juga dapat meredakannya menjadi reda, teduh, tenang sekali. Itu sebabnya tidak usah takut dengan yang sekonyong-konyong, karena kita punya Tuhan yang seketika sekonyong-konyong bisa meredakan badaimu hanya dalam hitungan sekejap. Itu menjadi tenang, reda, teduh sekali. Sekali lagi kita tidak perlu takut ya. Iblis itu selalu berikan yang sedap dahulu supaya membuat kita terlena dengan yang sedap. Supaya apa? Kita tidak fokus dengan kengeriannya. Iblis tidak pernah berikan yang ngeri dulu. Kenapa? Karena iblis tahu akhir hidup
jalan hidup kalau mengikut dia, ujung-ujungnya pasti menuju hancur maut. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya dia tarik follower untuk menjadi pengikutnya dengan memberikan yang sedap, yang nikmat, yang nyaman terlebih dahulu, supaya saudara tidak fokus dengan kengerian. Senyatanya hidup kita ini jauh lebih penting setelah kematian. Karena setelah kematian, hidup yang bukan di dunia ini nilainya kekal selama-lamanya. Tapi kalau dunia ini hanya sesaat. Mungkin besok lusa kita belum tahu, kita masih diberi visa enggak hidup di dunia. Mungkin sudah banyak orang yang hari-hari ini sudah masih muda, visanya sudah habis, harus pulang, tugasnya di dunia sudah selesai. Senyatanya hidup ini jauh lebih penting setelah kematian. Kalau dalam perjalanan di dunia ini cuman hidup menjalani transit, sesaat transit. Tangkap ya, saudara tidak perlu fokus dengan transit. Coba kalau kita transit, kita perlu tidak bangun rumah yang megah, yang lux, harta semua difokuskan tempat transit. Enggak, tidak ada orang yang fokus membangun harta, membangun rumah mewah di tempat transit. Tidak ada saudara, karena dia tahu bakal saat saja. Misalnya kita ditugaskan sama perusahaan, ya sudah, kamu cuman kasih waktu ya berapa tahun lah, nanti mungkin ya 5 tahun bisa diperpanjang 6, tapi nanti setelah itu kamu kembali lagi. Kita mungkin enggak bangun sesuatu di tempat transit yang cuman sesaat. Kita bangun segenap kekuatan kita, segenap harta kita bangun untuk tempat transit, tidak akan. Makanya hari ini yuk ikut Kristus, memang bukan sedap selamanya. Bahkan ada banyak orang, kalau kita tahu fokus kita ini, saudara tahu samakannya. Tapi hari ini pastikan ngikut Kristus itu apa tujuan saudara? Kekayaan atau keselamatan? Nah ini bedanya. Kita harus tahu loh. Kalau saudara ngikut Kristus cuman kekayaan, saudara salah besar. Makanya kita kecewa sama Tuhan. Ikut Kristus cuman kekayaan, kenyamanan, kenikmatan. Senyatanya ikut Kristus itu adalah keselamatan. Fokus hidup kita cuman keselamatan. Dunia nggak bisa berikan ini. Uangmu mau segepok, seberapa banyak hartamu, mau jadi triliun, mau jadi konglomerat sekalipun, uang segepok nggak bisa beli keselamatan saudara. Makanya kita ikut Kristus harus tahu, hari ini kalau fokus kita keselamatan, maka kita harus kejar. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan? Hidup ikut Kristus itu jelas ngeri-ngeri sedap. Untuk mengejar hidup dalam keselamatan itu kita butuh yang namanya perjuangan, proses, dan pertandingan merebut hidup kekal. Jadi kita bukan enak-enakan loh hari ini. Jangan terus terlena dengan kenyamanan, kenikmatan, dan kekayaan. Ini yang membuat banyak orang benar itu gagal total. Karena salah fokus ya. Gagal fokus, salah fokus. Yang dikejar ikut Kristus cuman kekayaan, kenyamanan, kenikmatan, kesembuhan. Sementara Tuhan itu mau setiap saudara dan saya bukan hanya yang lahiriah, tapi keselamatan itu jauh lebih penting daripada sekedar kekayaan, kenyamanan, kenikmatan, kesembuhan. Apa yang kita peroleh dengan kekayaan, waktu kita mati kita tinggal. Apa yang kita peroleh dengan kenyamanan, rumah gedong, semua mobil mewah, waktu kita mati tidak ada satupun yang kita bawa. Kesembuhan kita, walaupun hari ini kita sembuh, suatu kali kita juga akan mati, kita juga akan pulang ke rumah Bapa. Makanya hari ini yuk kita belajar. Ini sudah di akhir zaman. Kalau saudara baca kitab Daniel 12 ayat 9, ya, kita percaya iblis itu
berikan yang sedap-sedap dulu sama orang dunia. Karena supaya tidak terlalu fokus dengan kengeriannya. Tapi kita tahu loh, hidup kita ini harus fokus dengan keselamatan. Kalau saudara tidak bisa mencapai garis akhir, saudara tidak dapat visa masuk kerajaan Allah, senyatanya itulah kengerian kehinaanmu selama-lamanya. Bu, ditinggal suami, tidak apa-apa Bu, tidak usah nangis bombay. Ditinggal istri, tidak usah nangis bombay. Ibu bapak yang ditinggal pasangannya mati, itu tidak bawa cintanya pasangan. Tapi percayalah, Tuhan tetap punya kehendak memulihkannya menjadi indah. Jadi tidak usah takut. Kalau dia berjanji, aku akan membuat segala sesuatu dalam proses rumah tanggamu yang hancur menjadi indah, ya tenang aja. Nanti dia yang akan tanggung jawab. Caranya gimana Bu Eli? Oh, saya sendiri kalau ditanya, saya tidak perlu mikir, saya tidak perlu tahu. Karena Tuhan itu besar. Kita ini tidak tahu apa-apa akan hari esok. Tapi Tuhan sudah pegang hari esok setiap orang benar, bahwa dia akan membuat segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Makanya kita baca di Daniel 12 ya. Hari ini siapa yang lagi ngalami ngeri-ngeri? Nggak apa-apa, katakan ngeri-ngeri sedap ikut Kristus daripada ikut dunia yang enak kaya raya, sedap-sedap ngeri. Kita mau milih mana? Kalau buat hidup kita lebih baik ngeri-ngeri sedap daripada dunia punya moto sedap-sedap ngeri. Saudara mau pilih mana? Kalau saudara ngerti bahwa kehidupan setelah kematian itu nilainya kekal, maka setiap kita hari ini akan memilih yang ngeri-ngeri sedap. Jangan pilih cara dunia yang sedap-sedap ngeri selamanya. Pastikan, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termatrai sampai akhir zaman. Ini akhir zaman, ayat 10. Banyak orang akan disucikan. Apa yang disucikan? Jelas karakter. Dan banyak orang akan dimurnikan, jelas iman timbul seperti emas. Dan diuji kesetiaan. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Pastikan saudara dan saya hari ini jangan masuk golongan orang fasik. Kita sebagai orang yang bijaksana, yang memahami tanda-tanda akhir zaman. Jadi ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena ikut Kristus itu identik 3. Saya selalu ngulang. Yang pertama, disucikan karakter, dimurnikan iman, diuji secara kesetiaan. Hari ini tidak usah takut. Kita semua lagi ngalami kelihatan yang ngeri. Itu cuman ujian. Itu cuman pemurnian. Itu cuman penyucian hidup kita. Supaya kalau kita fokus dengan keselamatan, maka kita harus fokus. Jujur, tidak ada orang yang hari ini mau selamat tapi lari dari realita waktu kita diuji. Waktu ada proses, ada badai. Saudara bilang gini, aku tidak mau proses, aku tidak mau badai. Tidak bisa saudara. Apa yang Tuhan pakai untuk menguji, memurnikan, menyucikan kita? Jelas itu masalah. Gak mungkin kalau tanpa masalah, tanpa proses, tiba-tiba orang bisa suci. Orang tiba-tiba bisa murni. Orang tiba-tiba bisa pengujiannya seperti diuji dalam dapur kesengsaraan. Tidak mungkin saudara. Tidak ada orang sukses tanpa yang namanya pengujian, pemurnian, dan penyucian. Tidak ada saudara. Makanya hari ini mengucap syukur. Saudara sedang dibawa dalam hidup yang ngeri-ngeri tapi sedap selamanya. Karena hidup ini karya keselamatan harus terjadi. Harus kita
alami, saudara. Kalau kita hari ini mau nyantai-nyantai, maunya kejar ikut Kristus kaya, ya kesembuhan, kenikmatan, kenyamanan, saudara hati-hati. Saudara tidak akan pernah menikmati yang namanya ujian, pengujian, penyucian, ya. Dan pemurnian, tidak ada, saudara. Makanya ngerinya kita itu karena kita ini diproses. Nah, saudara lihat Yesaya 48 ayat 10, kita lompat. Yesaya 48 ayat 10. Kita percaya bahwa malam ini semakin kita mengenal firman, semakin kita sadar, semakin kita tidak marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku kok tidak selesai proses, Tuhan? Tuhan bilang gini malam ini, tidak apa-apa nak, semakin kamu diproses semakin lama, semakin tidak mudah, tapi itu akan membuat hidupmu nanti sedap. Karena kamu akan mengalami yang namanya penyucian, pemurnian, pengujian hidupmu itu nanti akan timbul seperti emas yang mulia, bukan KW1, KW2. Ya, kalau barang imitasi walaupun mirip, hampir mirip dengan aslinya, tapi kalau KW1, kualitas 1, kualitas 2, saudara tetap ditolak, di-reject nanti sama Tuhan. Tuhan tidak mau cari orang yang mirip KW1, KW2, tapi Tuhan mau hari-hari ini lewat ngeri-ngerinya kehidupan kita, karena Dia mau kita ini timbul. Lihat ya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nggak enak ya Tuhan, nggak enak, jelas. Siapa yang mau sengsara? Nggak ada orang. Jujur, kalau hari ini ada penawaran, saudara disuruh pilih yang namanya kenyamanan dan kesengsaraan. Kita ini loh, manusia pasti milih yang namanya kenyamanan. Tapi itu bukan jalan yang membuat kita nanti selamat. Makanya firman berkata, Tuhan menguji saudara dan saya dalam dapur kesengsaraan. Ngeri ya Bu Eli, sengsara, badai, pikul salib, semua bicara ngeri, saudara. Ngeri. Hari ini ada banyak orang berkata ngeri ya, lihat hidup. Aduh, lihat realita, ngeri Bu Eli. Sekonyong-konyong Bu Eli. Rasanya badainya besar, tidak punya kemampuan. Saya tidak tahu lagi jalan keluar. Saya tidak tahu lagi harus melangkah seperti apa. Sudah teriak-teriak, Tuhan tolong, tapi Tuhan tuh diem, cuek loh Bu Eli. Tuhan itu kok enggak segera tolong, kok tega. Rakyatnya Tuhan biarkan saya berjalan di badai yang sudah besar. Oh jelas ngeri. Tapi sekali lagi hari ini kalau Tuhan diam, karena Dia lagi uji saudara. Kita lagi diuji dalam dapur kesengsaraan supaya kita bukan hanya lolos. Banyak orang kejar lolos hutang, lolos kanker, lolos dari pelakor, lolos dari rumah tangga, tapi saudara tidak kejar lulus. Kita lebih baik kejar lulus, saudara. Lolos dari jerat hutang, jerat pelakor, jerat rumah tangga, jerat penyakit kanker, tapi tidak lulus di dalam kekekalan, itu lebih fatal. Kalau kita tidak lulus ujian masuk dalam keselamatan selamanya, itu jauh lebih fatal. Apa artinya saudara hidup hari ini yang tidak sebanding dengan kekekalan? Mungkin kita hidup cuma 70 tahun, itu usia kasih karunia. Ada yang 25 berakhir, tapi hidup selamanya itu selama-lamanya, selamanya. Kira-kira saudara kalau diberi penawaran, saudara pilih mana? Pilih kesengsaraan tapi hidup selamanya, atau kenyamanan tapi tidak hidup selamanya? Saudara mau pilih yang mana? Jelas kita sadar ya, ngeri-ngeri sedap akan diambil. Saudara jangan ambil yang sedap-sedap ngeri loh ya, nanti tidak selamat. Hanya lolos tapi tidak lulus. Hari ini pastikan, Tuhan jamin pasti kita lolos. Kalau kita setia sama Kristus, lolos dan lulus itu akan digenapi. Jangan hanya lolos tapi tidak lulus ya. Kita kejar lolos dan kejar lulus, itu dua-dua. Nah,
3 hal yang saya akan bahas. Yuk, hari ini jangan takut, saya tidak khotbah lama-lama ya, semoga selesai. Hari ini kenapa sih kita jangan takut dengan ngeri-ngeri sedap? Karena Yeremia 10 ayat 24 berkata, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Hari ini tenang aja, hajaran Tuhan itu selayaknya supaya kita tidak binasa. Saudara tahu hajaran, hajar. Sampai Daud berkata, hajarlah aku ya Tuhan, tapi dengan selayaknya. Hari ini ada enggak orang yang berani ngomong seperti Daud? Hajarlah aku Tuhan, jangan sampai aku enggak lulus loh Tuhan. Hari ini Tuhan, aku siap Engkau hajar Tuhan. Aku enggak mau hari ini hidup dalam keadaan aku cuma lolos hutang, lolos masalah, tapi aku enggak lulus. Makanya enggak banyak orang, mungkin enggak ada orang bisa bilang gini, hajarlah aku Tuhan, aku tahu hajaranmu itu selayaknya dan tidak akan membinasakan hidupku. Amin saudara. Makanya malam ini yuk, tidak apa-apa, yang sudah ngalami ngeri-ngeri tenang aja. Tuhan bilang ini, hajar, aku lagi hajar kamu. Jadi memang keadaan pasti mengerikan, karena dapur kesengsaraan itu ndak enak, ndak nyaman. Orang sengsara itu ndak enak, ndak nyaman, air mata, sakit semua, rasanya dudu. Tapi percayalah, kalau ini baik buat saudara, saudara ndak akan bilang gini, Tuhan aku ndak mau dihajar. Tapi saudara akan bilang ini, hajarlah aku Tuhan, tapi dengan selayaknya. Kasih aku kekuatan. Saya dulu kalau ngalami proses sejak ngerti firman, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang ini harus berlanjut Tuhan, menyelesaikan kehendak-Mu, aku siap, tapi kasih aku kekuatan ya Tuhan. Itu yang benar hari ini. Tuhan bilang gini, kalau aku stop hajaran ini, dapur kesengsaraanmu aku berhentikan, nanti kamu tidak selamat, kamu tidak lulus. Lolos aja tapi tidak lulus buat apa? Dari situ saya belajar, pokoknya ya Tuhan, topang aku ya Tuhan, kasih aku kekuatan penghiburan ya Tuhan, supaya aku tetap kuat. Yang berikutnya, Ibrani 12 ayat 6. Tadi Yeremia 10 ayat 24 dicatat ya, dan Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang apa saudara? Dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hari ini hajaran itu karena yang kedua, salah satu bentuk kasih Tuhan. Yang ketiga yaitu hajaran itu antara hubungan bapak dengan anak. Jadi saudara tidak perlu takut. 3 hal ngeri-ngeri sedap itu karena apa? Hajarannya Tuhan untuk menyelamatkan. Hajaran itu bentuk kasihnya Tuhan. Hajaran itu adalah hubungan seperti bapak dengan anak. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita diperlakukan bukan sebagai budak. Kita dihajar pun hanya kasih bapak seperti anak. Hanya karena Tuhan mau menyelamatkan saudara dalam masuk dapur kesengsaraan, supaya kita bukan hanya lolos tapi lulus ya. Jangan hanya kejar lolos seperti dunia, sampai berbagai macam cara dilakukan, yang penting lolos. Berapa banyak orang koruptor, yang penting lolos dari jerat hutang. Berapa banyak orang curi-curi, yang penting lolos. Berapa banyak orang hari ini hidup jadi wanita simpanan, yang penting lolos dari jerat, tidak punya uang. Itu semua sangat berbahaya. Makanya 3 hal yuk kita bahas. Bu Eli, bagaimana hari ini kita akan menjadi hajarannya menyelamatkan. Saudara percaya kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam dapur kesengsaraan? Karena hari ini Tuhan tuh sudah sediakan fasilitas yang terbaik loh buat orang benar. Jangan sampai kita hanya fokus dengan fasilitas dunia, iblis, tapi kita lupa ada yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar loh dari fasilitas saudara di dunia. Mungkin rumah kita RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja sangat susah. Mungkin kita punya rumah di dunia, kita dihina orang, mobil kita ndak punya, tapi kita ndak pernah ingat, kita sadar malam ini ya, ada fasilitas yang Tuhan sediakan dalam kekekalan itu jauh
jauh lebih indah. Saudara jangan lihat rumah saudara hari ini, rumah yang Tuhan sediakan sama Bapak di surga. Wow, jangan ribut dengan warisan dunia, warisan Bapak di surga yang lebih nilainya kekal. Wow, lebih wow. Saudara bisa bayangin kalau di surga itu tidak boleh bawa emas, lantai aja yang saudara injek ini semua emas mahal ya saudara. Makanya kita jangan terlalu fokus dengan fasilitas yang di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya, cuman transit. Kita sebagai pendatang, tapi sejatinya kita ini pewaris, kita ini warga negara kerajaan surga. Ngomong kalau kita mulai sedih, hai jiwaku, buat apa sedih? Bapak jauh lebih mempersiapkan kita sebagai warga kerajaan surga. Kalaupun dapur kesengsaraan di dunia ini supaya apa saudara? Baca Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. 2 poin lagi kita selesai. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tangkep ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, rumah-rumah. Siapa yang pengen rumah lantainya emas semuanya? Itu kekekalan saudara, itu keren, Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan berkata, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada. Keren ya. Tuhan itu datang nanti bukan menghukum kita loh. Saudara tidak usah takut dengan yang namanya kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Karena Tuhan berkata malam ini, nak, aku akan datang kembali. Aku akan jemput orang-orang benar yang setia menantikan aku untuk aku bawa ke tempat di mana aku berada. Di situ engkau berada. Berarti kita hari itu, hari di mana Tuhan bawa kita hidup selamanya sama Tuhan Yesus Kristus loh. Makanya kita tidak perlu takut. Berapa banyak orang takut mati karena mereka tanda tanya, tanda seru kemana kematian. Tapi sekali lagi kita sudah diberikan tempat. Ya, yang pertama kenapa Tuhan itu berikan kita hajaran supaya selamat, supaya kita menikmati warisan yang abadi, yaitu ahli waris kita ya. Yang kedua supaya kita menikmati tempat tinggal yang abadi. Yang ketiga kita hidup bersama-sama dalam kerajaan surga. Hari ini kita percaya kita ini adalah menikmati warisan abadi, tempat tinggal abadi, dan kita akan hidup bersama-sama dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus. Itu targetnya Tuhan. Lah target saudara cuman bangun rumah di dunia yang megah. Saudara cuman cari warisan sebanyak-banyaknya deposito. Kita lupa loh, Tuhan itu sudah sediakan kita warisan abadi, tempat tinggal abadi. Bahkan kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kerajaan Allah. Buat apa kita hari ini menghabiskan waktu hanya untuk perkara sia-sia yang mati tidak akan dibawa? Tapi pastikan kalau kita hadapi dapur kesengsaraan, kita dipaksa oleh Tuhan untuk menabur benih, supaya nanti kalau pulang kita akan lihat, wow, benih kita warisan abadi yang tidak pernah dicuri. Pencuri di dunia ada banyak pencuri, ngengat karat bisa merusakkannya, tapi di surga tidak ada. Makanya kita bersyukur hari ini Tuhan itu buat hidup kita ngalami dapur kesengsaraan, karena Dia mau bawa jemput kita supaya kita semua selamat. Jangan sampai waktu Tuhan datang menjemput kita tidak selamat. Kenapa? Karena kita cuman kejar target lolos hutang, lolos tidak punya uang, lolos supaya bisa beli rumah baru, mobil mobil mewah, supaya dihormati orang di dunia. Tapi kita tidak dihormati Tuhan. Amin. Makanya yuk jangan takut. Dapur kesengsaraan cuman bilang minta kekuatan Tuhan. Topang aku supaya aku tetap bisa menjalaninya sampai selesai. Apapun yang terjadi, aku tahu Engkau lagi membawa, akan menjemput aku untuk masuk dalam keselamatan. Aku akan menikmati warisan abadi, rumah tinggal abadi, bahkan aku akan tinggal dalam kerajaan kekal, kerajaan Allah bersama-sama Yesus Kristus memerintah
sukacita, saudara. Hari ini sukacita, makanya jadi orang benar, please, jangan sampai kehilangan sukacita loh. Dunia itu ndak ada. Siapa yang punya jamin dunia ada tempat tinggal kekal, kita bisa tinggal sama-sama dengan Yesus Kristus memerintah bersama pemerintahan Yesus Kristus. Siapa yang bisa jamin? Tapi buat saudara yang hari ini RSSS rumah sederhana, saudara cuman hidup ya, mungkin dihina orang, ndak punya apa-apa. Mungkin hari ini suamimu, istrimu meninggalkan hidupmu, rumah tangga, semua dapur kesengsaraan sedang kita alami. Tenang aja, Tuhan itu tetap berkata, nak, aku akan menjemput engkau. Pastikan ya, engkau pasti nanti akan dapat sesuatu yang fasilitas yang jauh lebih berharga daripada fasilitas rumah mewah di dunia ini. Ya, amin saudara. Yang kedua, hajaran itu hanya bentuk kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita dihajar dalam dapur kesengsaraan, ngeri-ngeri sedap itu supaya jadi obat kita apa? Yang sering 3B yang saya sering ngomong buat jemaat. Hidup ini harus berubah. Hidup ini harus berbuah. Hidup ini harus berdampak. Berubah, berbuah, berdampak. Itu salah satu bentuk dapur kesengsaraan, hajaran ngeri-ngeri sedap supaya kita berubah, berbuah, dan berdampak. Jelas hajaran Tuhan itu salah satu bentuk kasihnya Tuhan. Coba kalau kita jadi orang tua, misalnya, ya kita tahu anak kita itu sukanya makan permen. Ya jujur, kalau makan permen kebanyakan jadinya batuk. Kalau sudah batuk, infeksi tenggorokan jadi panas. Panas bisa akibat step. Ya jujur, kalau sampai anak kita teriak-teriak minta permen, padahal sudah sakit. Kira-kira saudara sebagai bapak, sebagai orang tua yang baik, saudara tetap kasih sesuatu yang manis, atau saudara tetap hari ini bawa anak saudara permen semua diambil, semua yang permen yang dia punya semua akan saudara simpan, supaya apa? Supaya itu tidak akan meracuni hidupnya. Sama ketika kita dihajar dalam dapur kesengsaraan, kita tahu ketika kita ada dalam zona nyaman, Tuhan itu lihat hidup kita itu bantat, tidak berubah, tidak berbuah, ya tidak berdampak. Lah buat apa? Saudara jujur, hidup ini bukan tentang cerita kita, tapi hidup ini cerita tentang Tuhan di pihak kita. Kalau saudara cuman hidup sekedar lahir, terus saudara habis gitu makan, minum, sekolah, setelah sekolah menikah, hidup rumah tangga, setelah itu meninggal, saudara itu salah besar. Kalau sampai hari ini ada nafas kehidupan, saudara perlu tahu loh, hidup ini bukan tentang cerita kita, tapi hidup ini tentang cerita Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya kalau kita dalam zona nyaman, bukan dapur kesengsaraan yang sedap-sedap, saudara tidak akan ngalami 3B. Banyak orang bantat pada waktu tidak ngalami hajaran dapur kesengsaraan. Saudara jujur, orang yang sedap-sedap bisa tidak berubah hidupnya? Tidak, makin sombong ya. Hidupnya suka mulutnya kasar, bisa ndak berbuah roh? Ndak bisa. Yang ada cuman daging, pengen kaya, kejar target, pengen rumah 1, rumah 2, rumah 2, rumah 3, rumah 3, rumah 10. Seputar itu aja keinginan dunia. Tapi jujur, waktu hidup mengalami dapur kesengsaraan seperti saya, hidup itu otomatis loh. Saya kadang merenungkan hidup saya bilang gini, Tuhan hebat loh Tuhan. Ndak ada satu orang pun yang bisa mengubah karakter saya. Siapa yang bisa mengubah karakter saya? Saya bisa belajar hari ini bukan sekolah ada satu sekolah yang bisa mengubah karakter, tapi sekolah kehidupan bersama Yesus itu membuat saya hari ini berubah. Saya bisa berbuah roh, saya bisa berdampak jadi terang dan garam dunia. Coba dulu, kalau tanpa dapur kesengsaraan, saya cuma kejar sedap, saya pasti ngeri saudara nanti. Tuhan bilangi, enyahlah engkau, karena engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal orang yang tidak berubah, yang hidupnya kayak iblis, mulutnya seperti iblis, karakter iblis, buah-buah daging, bahkan tidak punya dampak
Banyak orang yang tidak pernah hidup dalam dapur kesengsaraan. Kelihatannya haleluya, puji Tuhan. Tapi banyak orang yang dipakai iblis berdampak buat pekerjaan iblis. Berapa banyak kita yang jadi orang benar, ya, suka menfitnah orang tanpa kita sadari. Kita suka maki orang, menghina orang. Kenapa? Karena kita terlalu hidup dalam zona nyaman. Daging, emosi, keinginan duniawinya meletup-meletup. Waktu hidup saya mengenal Kristus, saya sadar bahwa hidup tentang Tuhan. Saya tahu saya harus berubah, saya harus berbuah, saya harus berdampak. Karena hidup ini bukan tentang kehendak saya, kehendak Tuhan. Itu sebabnya yang terakhir, hajaran seperti bapak kepada anaknya. Kalau saudara baca di Ibrani 12 ayat 5b, ya, kita baca terlebih dahulu, setelah ini kita selesai. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Hari ini jangan putus asa, Tuhan itu tetap Bapak yang baik. Kalau Dia izinkan ngeri dapur kesengsaraan, itu salah satu bentuk Tuhan sedang memperingatkan kita gini. Aku bawa engkau kembali ke jalanku, supaya engkau berbalik bertobat. Jangan marah. Jangan anggap enteng didikanku. Kalau engkau anggap enteng didikanku, engkau tidak akan pinter-pinter. Tapi hari ini anggap suamimu yang galak, istrimu yang galak itu cuman didikanku, alat. Jangan anggap enteng. Berikutnya 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di manakan terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, ya, dari situ aja sudah selesai. Kita percaya hari ini, yuk, jangan lari dari hajaran. Ngeri-ngeri sedap tidak apa-apa, jalani. Kenapa? Karena semua ini cuman didikan Tuhan. Buat kita yang dikasih anaknya, jujur, kalau kita jadi orang tua, anak ini sudah mulai menyimpang dari jalannya. Kira-kira saudara mendidik anak tidak jelas. Mungkin dengan berbagai macam cara, uang tidak dikasih, fasilitas tidak dikasih. Ya, kenapa? Karena kita nggak kepingin anak kita nanti hancur, masa depannya binasa. Makanya jangan pernah takut ngeri-ngeri sedap itu, karena Tuhan itu sebagai bapak sayang sama anaknya. Dia nggak mau kita jadi anak-anak gampangan, tapi anak-anak yang spesial. Yaitu apa? Salah satunya cuman didikan Tuhan, cuman peringatan Tuhan, cuman sesahan dalam bentuk ayah sayang sama anaknya. Itu aja, ya. Jadi jangan takut, ngeri-ngeri sedap apa saudara, cuman didikan Tuhan supaya kita jadi anak-anak kesayangan, bukan gampangan. Cuman peringatan Tuhan supaya kita berbalik bertobat, dan cuman yaitu sesahan. Sesah, kita lagi disesah, sakit Bu Eli, jelas. Orang dalam dapur kesengsaraan disesah, ya. Mungkin disesah, sakitnya di sana sini, tidak apa-apa. Tapi itu salah satu bentuk sebagai seorang bapak yang sayang anaknya, supaya kita tidak jadi anak-anak gampangan, tapi jadi anak-anak yang spesial. Makanya malam ini saya sudah selesai, ya. Saya sudah selesai 3 hal. Yuk, jangan marah. Yang lagi ngeri-ngeri sedap, belajarlah tersenyum di atas penderitaanmu hari ini. Senyatanya Tuhan tidak pernah membiarkan saudara hancur. Dia hanya izinkan sesaat ngeri-ngerinya terjadi, supaya saudara dan saya menikmati sedapnya selamanya. Tuhan lagi menguji saudara lewat dapur kesengsaraan. Kita ini hanya dalam pengujian, pemurnian. Saudara hanya dalam bentuk penyucian di akhir zaman. Jangan pernah takut, ya. Saudara percaya Tuhan itu untuk menyelamatkan saudara. Jangan fokus, fasilitas kita sudah disediakan yang the best, di atas the best, saudara, ya. Saudara sudah disediakan hak waris abadi, rumah abadi. Kita akan tinggal dalam kerajaan kekal bersama Yesus Kristus. Dia akan datang menjemput saudara, membawa kita datang
di mana tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Aku sudah sediakan tempat. Jadi tenang aja ya. Rumah kita bukan di sini loh ya. Rumah kita juga bukan di 2x1. Itu cuma sesaat. Rumah masa depan kita adalah rumah yang sudah disediakan Tuhan Yesus Kristus. Lantainya emas, semuanya indah ya. Ada sea view, ada golf view, semua view. Siapa yang belum pernah melihat indahnya luar negeri Eropa seperti yang di sosmed, nanti di surga jauh lebih indah. Saudara bisa lihat salju, saudara bisa lihat yang namanya semua. Saya percaya itu semua akan indahnya luar biasa. Jadi tetap semangat ya. Ini sudah akhir. Saudara, ini salah satu bentuk kasih Tuhan buat kita 3B, berubah, berbuah, dan berdampak. Hajaran sebagai bapak kepada anak yang disayangi, ini cuman didikan, ini cuman peringatan, ini cuman sesahan ya. Disesah, dihajar supaya saudara jadi anak-anak yang spesial, bukan anak-anak gampangan. Jadi sekali lagi kita harus siapkan diri kita, ngeri-ngeri sedap, ikut Kristus jelas. Nggak ada, makanya hari ini saya kemarin ngomong sama anak saya yang sekolah Alkitab bilang gini, Mam, hari-hari ini ngeri ya Mam, banyak orang kecewa sama Tuhan karena salah diajar sama pendetanya. Ada banyak pendeta yang ngajarin salah, ikut Kristus berkat, ikut Kristus mujizat, ya ikut Kristus jalannya enak, bahagia. Jujur, ikut Kristus memang hidup bahagia, tapi bukan di sini loh saudara. Di sini ini namanya hidup. Saudara percaya, ikut Kristus itu sukacita. Ya, mungkin hari ini kau ngalami badai yang besar. Hidup rasanya tidak bahagia. Orang dunia kalau lihat hidup saya pasti bilang gini, kasihan deh lu. Disuruh nikah lagi, sok-sokan. Disuruh pergi ke dukun, sok-sokan. Maunya sabar, menantikan waktunya Tuhan, katanya indah pada waktunya. Buktinya mana? Kamu ndak lihat indah, malah bonyok semua. Indahnya di mana, Eli? Mungkin orang dunia berkata seperti itu. Orang dunia nggak bisa lihat kebahagiaan di dalam kehidupan orang benar. Karena orang benar lagi ngalami dapur kesengsaraan, ngeri-ngeri, sedap selamanya. Orang dunia hari ini hanya standarnya maunya sedap-sedap, ngeri selamanya. Orang dunia melihat kita tidak bahagia. Memang, jujur, kalau tidak punya suami, ditinggal pasangan selingkuh, pasti tidak bahagia. Orang hari ini tidak punya uang, ya tidak bahagia. Di PHK, ya tidak mungkin bahagia. Divonis sakit kanker, ya tidak bahagia. Tapi satu hal, orang benar yang tidak bisa hilang dalam hidupnya, apa? Sukacita yang Tuhan tinggalkan, damai sejahtera, itu selalu ada. Di tengah masalah yang berat sekalipun, kita tetap bisa sukacita. Kenapa? Karena kita tahu, kita dalam perjalanan ini, untuk lulus, bukan lolos, itu selalu disertai oleh kekuatan Tuhan. Makanya tidak ada orang yang hari ini hidupnya itu terpuruk, saudara. Tidak ada. Kita semua hari ini punya sukacita. Menghadapi badai yang besar, Tuhan tetap berikan kita sukacita. Itu sebabnya hari ini yuk, siapa yang lagi ngalami ngeri-ngeri sedap, semangat. Nggak usah takut. Sekalipun dunia berkata, kasihan deh lu, malang nasib lu, syukurin, it's okay. Yang penting kita tahu, ngeri-ngeri sedap selamanya. Daripada kamu sedap-sedap sesaat, ngeri selamanya. Buat hidup kita bersyukur loh. Tuhan bakal jemput kita bukan untuk ditaruh di api neraka, tapi Tuhan jemput kita semua nanti dibawa. Ayat Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 itu luar biasa. Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya. Aku akan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Di situ aku sudah sediakan tempat tinggal yang abadi. Ada warisan abadi. Ada yang namanya tempat dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara semangat. Hari ini yang lagi nangis bombay air mata, merasa ngeri kok Tuhan, ngeri. Bu Eli, air mata, it's okay. Air matamu semua ditampung, saudara takut apa? Ayat
Mazmur 156 kalau 156 kalau tidak salah berkata, sengsaraku Tuhan yang menghitung, air mataku ditampung, penderitaanku didaftarkan. Coba saudara takut apa? Air matamu hari ini sama Tuhan ditampung, semua penderitaanmu didaftarkan, sengsaranya dihitung, ditampung, didaftarkan. Enak loh ikut Kristus, saudara. Ini jadi warisan abadi. Jadi siapa yang berkata hidup penuh air mata, hidup penuh sengsara, hidup penuh penderitaan, malangnya nasibku. Enggak. Bukan malang, tapi semuanya ditampung, semuanya didaftarkan, semuanya hari ini dihitung, saudara. Ini warisan abadi. Tidak mungkin air mata yang dihitung bisa dicoret sama Tuhan. Nggak ada, saudara. Semuanya warisan abadi. Kita pikir warisan abadi kita apa, saudara? Yaitu tadi, air mata, kesengsaraan, penderitaan yang dihitung, didaftarkan, ditampung. Ini warisan abadi. Makanya bukan malang nasibmu, tapi betapa kita beruntungnya. Kita hoki ya, besok kungsi gitu ya, kungsi Imlek ya. Nanti kita pasti ngomong hoki, tahun hoki. Senyatanya tanpa hanya Imlek aja kita hoki. Setiap hari walaupun dalam dapur kesengsaraan kita ini hoki loh. Punya Yesus Kristus itu hoki. Orang Chinese itu bilang hoki home ya, apalagi ya orang Chinese bilang hoki home ya. Semua orang Chinese itu berkata hidup ini kok beruntung, berhasil. Ya memang ikut Kristus beruntung. Kita punya Yesus Kristus itu beruntung loh, saudara. Makanya hari ini pegang erat sama Yesus. Betapa Yesus itu menghargai hidupmu, sampai dia tidak biarkan air mata penderitaanmu berlalu begitu saja. Dia tampung, dia daftarkan, dia hitung. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang menjanjikan penderitaan itu sesuatu hak waris, saudara. Makanya hari ini yuk kita selesai. Saya sudah selesai. Besok libur ya. Nanti Rabu kalau saya punya waktu, saya akan gantikan Zoom dengan live ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami tidak mau kehilangan momen Tuhan, bahwa kami tidak harus keluar dari ngeri-ngeri untuk ambil jalan pintas supaya kita hidup dalam sedapnya dunia, nyamannya dunia. Kami mau setia dalam proses dapur kesengsaraan. Sekalipun ngeri-ngeri sedap, kami tetap akan menikmati yang namanya hak waris abadi, rumah tinggal abadi, bahkan kerajaan kekal tinggal bersama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau adalah pribadi yang begitu mengasihi kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, selamat istirahat ya. Tetap tidur dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. God bless. Sampai ketemu hari Rabu. Tetap semangat, tetap sukacita.